selamat siang kita semua. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Satu orang mungkin kita akan berdoa. Ya teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih Pak Noben. Pada pembelajaran kita pada siang hari ini kita akan belajar tentang dasar-dasar jaringan Cisco pakai tracer. Nah, di sini yang di rumahnya menggunakan wifi siapa? Itu termasuk dalam jaringan apa? Nirkabel atau kabel? Nirkabel atau tanpa kabel? Ya, baik, terima kasih. Nah, pada mata pelajaran kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini, kita akan membahas tentang dasar-dasar jaringan. Tujuan pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran adalah yang pertama, menjelaskan pengertian simulasi jaringan. Yang kedua, menjelaskan fungsi Cisco pakai tracer. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi perangkat jaringan. Yang keempat, membuat topologi jaringan sederhana. Dan yang selanjutnya yaitu menguji koneksi jaringan. Nah, pengertian jaringan. Jaringan komputer adalah salah satu sekumpulan dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung menggunakan media kabel maupun nirkabel. Nah, sehingga dapat saling bertukar data, berbagi sumber daya dan berkomunikasi satu sama lainnya. Tentunya di sebuah jaringan yaitu ada manfaat. Nah, untuk manfaat jaringan komputer adalah yang pertama yaitu berbagi sumber daya. Seperti yang kita tahu, berbagi sumber daya itu dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas, memungkinkan berbagai perangkat sumber daya dapat saling terhubung antara lain. Yang kedua yaitu komunikasi, dapat memudahkan komunikasi lebih cepat. Nah, keuntungan dari manfaat jaringan komputer ini adalah memudahkan koneksi antara pengguna melalui email, WhatsApp, chat, dan media sosial lainnya. Yang ketiga yaitu berbagi data dan informasi. Nah, manfaat jaringan komputer juga dapat memudahkan kita dalam berbagi data dan informasi. Dapat saling bertukar data menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien tanpa perlu menggunakan media secara fisik. Yang keempat yaitu efisiensi waktu dan biaya. Pekerjaan menjadi lebih mudah dan dapat diselesaikan dengan cepat, dan biaya operasionalnya menjadi lebih hemat dan terjangkau. Yang kelima yaitu peningkatan produktivitas. Nah, peningkatan produktivitas ini dapat memberikan akses informasi yang lebih cepat dan kolaborasi yang memudahkan meningkatkan kinerja dan produktivitas kita. Oke, selanjutnya yaitu jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama yaitu LAN. Di sini siapa yang tahu kepanjangan dari LAN? Ya, baik. Oke, terima kasih. Kepanjangan dari LAN itu adalah Local Area Network. Nah, jaringan LAN ini dapat menghubungkan perangkat dalam wilayah yang kecil atau terbatas. Nah, contohnya seperti gedung kampus, laboratorium, sekolah, dan ruangan tertentu. Yang kedua yaitu MAN. Apa kepanjangan dari MAN? Ya, nanti silakan deh. Tidak tahu Pak. Tidak tahu. Ya. Yang lain? Saya tahu? Ya, silakan. Metropolitan Area Network. Oke, terima kasih. Ya, kepanjangan itulah kepanjangan dari MAN. Nah, jaringan LAN ini berguna untuk menghubungkan beberapa jaringan LAN dalam satu wilayah kota dan kawasan tertentu. Nah,
jaringan MAN ini cocoknya untuk menghubungkan jaringan-jaringan yang sangat luas seperti berada di kota-kota yang besar, contohnya seperti Sintang ini dan kota-kota yang lainnya. Yang ketiga yaitu WAN. Kalian menerima apa? Ya, silakan. Win Area Network. Oke, terima kasih. Ya, itu merupakan kepanjangan dari WAN. Nah, jaringan WAN ini adalah jaringan komputer yang menghubungkan beberapa LAN atau MAN dalam wilayah yang sangat luas seperti antara kota, provinsi dan lainnya, antar negara. Nah, dari jaringan WAN ini adalah dia dapat menghubungkan jaringan yang satu dengan yang lainnya ke dalam berbagai negara juga. Nah, di sini kita akan memasuki konsep-konsep dasar jaringan komputer. Nah, konsep dasar jaringan komputer adalah cara atau dua lebih perangkat saling terhubung untuk bertukar data, berbagi sumber daya, dan berkomunikasi melalui media kabel maupun kabel. Nah, dalam sebuah jaringan seperti perangkat memiliki peran masing-masing agar proses komunikasi berjalan dengan baik. Data dikirim dari perangkat pengirim menuju perangkat penerima melalui jalur komunikasi yang telah ditentukan. Nah, tentunya ketika kita akan melakukan simulasi nanti kita akan menggunakan sebuah aplikasi. Nah, di sini aplikasinya itu adalah Cisco Packet Tracer. Mengapa harus menggunakan Cisco Packet Tracer? Dalam praktik jaringan komputer, membangun sebuah jaringan secara langsung melalui berbagai perangkat seperti router, switch, komputer, server, dan kabel jaringan. Nah, harganya tentu kita sudah tahu harganya itu relatif mahal dan proses konfigurasinya membutuhkan waktu serta keterampilan yang sesuai dengan bidangnya tersebut. Nah, di sini Cisco Packet Tracer ini hadir sebagai solusi karena mampu mensimulasikan jaringan secara virtual. Dengan aplikasi ini, kita dapat belajar merancang atau menghubungkan, mengkonfigurasi dan menguji jaringan tanpa harus memiliki perangkat fisik. Nah, tentu saja Cisco Packet Tracer ini dia memiliki keuntungan seperti menghemat biaya, aman untuk belajar, dan juga praktis dan mudah digunakan. Pengertian Cisco Packet Tracer. Nah, Cisco Packet Tracer adalah perangkat lunak, software atau simulasi jaringan komputer yang dikembang oleh Cisco System untuk membantu pengguna mempelajari konsep jaringan seperti merancang topologi, melakukan konfigurasi perangkat, dan menguji koneksi antara perangkat secara virtual. Nah, tentu Cisco Packet Tracer ini juga memiliki fungsi yang pertama yaitu merancang topologi jaringan. Merancang topologi jaringan membantu pengguna membuat berbagai bentuk topologi jaringan seperti star, bus, ring, string, dan mesh. Nah, merancang jaringan laboratorium komputer sebelum pemasangan perangkat sebenarnya. Nah, jadi sebelum merancang jaringan semua komputer tentunya kita melakukan sebelum memasang jaringan komputer yang asli, tentunya kita akan melakukan simulasi tersebut. Yang kedua yaitu membuat simulasi perangkat jaringan. Nah, Cisco Packet Tracer ini menyediakan berbagai perangkat virtual seperti router, switch, hub, server, PC, laptop, dan access point. Yang ketiga yaitu konfigurasi perangkat. Nah, konfigurasi perangkat dapat memudahkan pengguna dapat melakukan konfigurasi seperti memasukkan IP address, subnet mask, default gateway, routing, dan yang lainnya. Selanjutnya yang keempat yaitu menguji koneksi jaringan. Nah, setelah melakukan tahap-tahap yang sudah disampaikan tadi,
Selanjutnya yaitu menguji koneksi jaringan. Tentu saja setelah melakukan itu kita akan menguji koneksi jaringan seperti melalui pin yang akan menghubungkan jaringan tersebut. Yang kelima yaitu menampilkan alur pengirim paket data. Nah, salah satu keunggulan dari Cisco Packet Tracer adalah simulator mode. Nah, mode ini memperlihatkan penjelasan paket data dari komponen pengirim menuju komputer dan tujuan secara real time. Nah, sehingga siswa dapat memahami proses komunikasi data pada jaringan komputer. Yang selanjutnya media pembelajaran jaringan. Nah, Cisco Packet Tracer ini banyak digunakan di sekolah-sekolah, contohnya seperti kita sekarang digunakan di SMK dan perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer adalah susunan atau tata letak hubungan antara perangkat dalam sebuah jaringan komputer, di mana topologi menentukan bagian komputer, switch, router, dan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat berkomunikasi dan bertukar data. Nah, jenis-jenis topologi tadi sudah disebutkan seperti topologi bus, star, ring, train, dan mesh. Perangkat jaringan pada Cisco Packet Tracer. Nah, perangkat jaringan network device adalah perangkat keras yang digunakan untuk membangun, menghubung, mengelola, dan mengirimkan data dalam suatu jaringan komputer. Tentu saja router ini digunakan untuk yang pertama menghubungkan LAN dan internet, yang kedua menghubungkan routing paket data, dan yang ketiga menghubungkan beberapa jaringan. Nah, switch fungsinya yaitu digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal seperti jaringan LAN. Nah, yang ketiga yaitu hub. Nah, hub ini digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer dalam satu jaringan seperti dalam satu jaringan berbeda seperti switch, hub, dan lainnya. Dan yang selanjutnya adalah wireless device. Nah, digunakan untuk membangun jaringan tanpa kabel. Dan yang kelima yaitu ada end device. End device merupakan perangkat yang digunakan secara langsung oleh pengguna. Nah, sebelum kita melakukan simulasi, tentunya ada alat-alat yang akan kita siapkan. Seperti yang pertama yaitu ada 4 buah PC, 1 buah switch, dan IP yang kita masukkan. Misalnya di komputer 1 yaitu 192.168.0.10, dan begitu juga dengan komputer-komputer yang lainnya. Nah, di sini kita akan membangun jaringan seperti ini. Sebelum kita membangun jaringan seperti ini, ada yang sudah install Cisco Packet Tracer? Sudah Pak? Sudah. Oke. Sekarang bentuk kelompoknya bebas, kelompoknya berapa saja, tapi yang sudah install Packet Tracer bisa bentuk kelompoknya. Oke, sudah. Nah, sebelum kita melakukan praktek, sebelum kita melakukan mengisi LKPD nanti, kita akan melakukan simulasi terlebih dahulu. Siswa-siswa dapat mengikuti langkah-langkah ini. Yang pertama yaitu kita
kita masukkan 4 buah PC. Bentar Pak, belum temu. Oh iya. Berapa bukti Pak? 4 ya Pak? 4. Ya, masukkan 4 buah PC. Sudah? Sudah Pak. Sudah. Nah, agar kita dapat lebih mudah mengingat isinya, PC pertama ini kita buat namanya yang cocok ini apa? Nobel. Nobel. Oh ya, kita buat Nobel. PC 1 Nobel. Nah, isi 2 ini Nanti. nanti. Isi yang ketiga Sek. aset. Yang keempat Ikan. Eka. Oke. Nah, Kelima. kalau untuk kelima nanti. Nah, setelah PC ini kita buat, selanjutnya kita akan memasukkan sebuah switch. Nah, untuk switch di sini kita menggunakan yang 2950 T. Oke. Sudah? Sudah. Switch yang Yang 2950 T. Iya. 50 T. 29. Oke. Sudah Pak. Nah, selanjutnya di situ ada gambar kabel. Power. Kita pilih yang namanya kabel conference cover. Nah, lalu kita hubungkan ke PC 1. Itu klik kanan ya Pak? Ya, klik kanan. Berarti semuanya sama pakai itu ya Pak? Sama. Oke, fastnet 1. Ya. Sudah? Dapat. Sudah. Lanjutnya Pak. Nah, selanjutnya itu kita masukkan IP-nya. Belum Pak, belum. Belum. Oh ya, belum. Sabar. Benar, sudah? Belum. Belum. Oh ya. Sudah Pak. Masih ada teman-teman yang belum. Sudah Pak. Sudah. Nah, selanjutnya yaitu kita memasukkan sebuah IP di dalam PC yang bernama Nobel. Kita klik isinya. Kita masuk ke tampilan yang nama desktop. Nah, di sini ada IP configuration. Kita pilih. Nah, untuk IP yang kita masukkan tadi seperti ini. Nah, IP-nya yaitu Udah jelas Pak. Udah jelas. Di zoom aja Pak. Dibesarkan.
Nah, IP pertama yaitu 192.168.0.10. Masukkan. 192.168.0.10. itu Untuk subnet masnya yaitu 255, dia langsung otomatis sendiri. Sudah. Kalau sudah kita close, masuk ke close. IP yang selanjutnya, yang komputer yang kedua. IP yang kedua yaitu 192.168.0.11. Sudah. Sudah. Selanjutnya kita masuk ke PC yang ketiga. Nah, untuk IP-nya yaitu 192.168.0.12. Sudah? Nah, selanjutnya yaitu ke PC 4. IP-nya yaitu 192.168.0.13. Itu switch 2960. Switch 29. Jika semua alamat IP-nya sudah dimasukkan, maka akan munculan tampilan seperti ini, yaitu ada hijau di bagian kabelnya. Nah, sebelum kita melakukan pengiriman surat, kita akan melakukan konfigurasi. Kita akan melakukan yang namanya konfigurasi PIN. Kita kembali ke desktop, yaitu command prompt. Nah, di sini kita ketik pin 192.168.0. IP-nya tadi IP-nya 0.10. Oke. Titik 10. Satu 92.168.0.10. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, maka
198 pik 0 titik 20. Gimana Bang? Sudah? Sudah. Lalu ranking suratnya? Nah, cara mengetes apakah simulasi jaringan yang kita buat tersebut sukses. Sini kita akan mengirim surat. Nah, contohnya di PC Aldi ini, dia akan mengirim surat ke PC Haikal tadi. Kita klik bagian surat ini. Mulai dari PC Aldi, terus dia ke PC Haikal. Nah, di sini ada tulisan sukses. Maka konfigurasi yang dilakukan dalam membangun sebuah jaringan ini adalah sukses dan bisa digunakan. Bagaimana? Apakah sudah? Nggak bisa Pak? Sudah bisa. Oh ya bisa nih. Bisa. Coba. Oke. Kalau tidak bisa gimana? Lawan. Ini klik pin 192.168.0.11. Setelah itu dilakukan pengiriman surat. Caranya seperti ini. Ada muncul tampilan suksesnya. Suratnya berapa? Seperti ini. Ya, langsung tampilan suksesnya. Terima kasih. Ya, nah, selanjutnya kita akan mengisi bagian LKPD, yaitu membuat jaringan sederhana seperti yang sudah dilakukan tadi. Seperti yang sudah dilakukan tadi dan sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Apakah sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Ya, berarti ini bisa dikeluarkan. Ya, bisa.
Sudah Pak. Sudah. Sudah. Oke. Masih ada kawan-kawan yang belum. Untuk Google Form-nya sudah diisi? Sudah Pak. Sudah. Saya harus masuk. Berapa? Sukses. Sudah. Successful. Google Form-nya sudah. Belum Pak. Belum. Sedang ingin isinya. Sudah. Jadi baca Pak. Ya, silakan. Berapa? Sudah. Sudah semua? Sudah. Baik, jika sudah selesai, mengisi LKPD-nya. Sekarang yaitu kesimpulannya. Kesimpulan dari materi pada siang hari ini. Kesimpulannya itu, jaringan komputer adalah sekumpul perangkat yang saling terhubung untuk berbagi data, informasi, dan sumber daya. Ya, silakan masuk. Dengan memahami konsep dasar jaringan dan menggunakan Cisco Packet Tracer, kita dapat memiliki bekal awal untuk merancang, mengkonfigurasikan dan